Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi adik-adik di pertemuan ke-9. Pasti seneng banget nih habis liburan. Eh, Kita lanjut di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi mudorobah. Oke, jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang akuntansi mudorobah. Adik-adik saya yakin juga adik-adik pasti sudah membacanya waktu liburan kemarin. Agak nggak yakin ya. Oke, kita coba bahas dalam waktu yang agak cepat. Nah, adik-adik sudah mempelajari tentang akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istisna, dan kemudian saat ini kita membahas akuntansi mudorobah. Kalau murabahah, salam, kemudian istisna adalah salah satu bentuk jual beli. Kemudian bagaimana kita mempelajari bagaimana pencatatan sebagai penjual, kemudian sebagai pembeli. Tapi di akuntansi mudharabah, kita akan mempelajari suatu hal yang berbeda karena berkaitan dengan investasi. Ada yang namanya kita kenalan sama sohibul mal, kemudian ada yang namanya mudharib. Jadi sohibul mal itu adalah pemilik dananya. Kemudian kalau mudharib itu pengelola dananya. Nah, kemudian sama seperti di murabahah, kemudian salam istisna kemarin. Kemudian kalau ada lembaga keuangan syariah, kemudian apa bisa Pak sebagai pengelola dana, kemudian sebagai pemilik dana juga? Tentu saja sama-sama bisa. Kalau kemarin kita mempelajari bagaimana pencatatan untuk akuntansi murabahahnya pembeli, kemudian akuntansi murabahahnya untuk penjual. Begitu juga hal yang sama di pertemuan kali ini kita akan membahas karena mudharabah ini dibahas di satu pertemuan saja. Oke, kita akan membahas bagaimana LKS itu sebagai pemilik dana atau sohibul mal, kemudian bagaimana eh, LKS ini sebagai mudharib, sebagai pengelola dananya. Nah, skemanya seperti ini, bisa dilihat adik-adik. Jadi di sini ada ada ilustrasinya, ada Siti Aminah, kemudian sama Zainuddin. Jadi Siti Aminah bertransaksi dengan LKS Amal Sejahtera, maka di sini peran Siti Aminah sebagai sohibul mal karena proses penghimpunan dana dari LKS Amal Sejahtera. LKS Sejahtera di sini sebagai pengelola dana. Kemudian selanjutnya ada transaksi nih antara LKS Amal Sejahtera dengan Zainuddin. Maka LKS Sejahtera ini sebagai pemilik dana atau sohibul mal dan Zainuddin sebagai pengelola dana atau mudharibnya. Kemudian aspek kalau jual beli kita dapat keuntungannya dari dari marginnya, kemudian dari selisih harga perolehannya. Tapi kalau di investasi di mudharabah, maka ada yang namanya bagi hasil. Adik-adik pasti tahu, pernah dengar juga, misalkan contohnya mana nih? Oke, sebentar. Oke, misalkan contohnya nih, bukan ini. Oke, salah satu contohnya bagi hasil, adik-adik pasti tahu. Nah, ini ada transaksi antara mudharib kemudian sama sohibul mal. Nah, pembagian bagi hasilnya ini 60% sama 40%. Maka jika ada keuntungan, ini 60%-nya untuk pemilik dana atau sohibul mal, kemudian 40%-nya sebagai milik mudharib atau pengelola dana. Kita masuk ke bagaimana pencatatan akuntansi. Oke, sebelum masuk. Nah, ini ada yang namanya sama masih Siti Aminah sama Zainuddin. Nah, tadi di awal Siti Aminah sebagai sohibul mal ketika bertransaksi dengan LKS Amal Sejahtera. Maka ada yang namanya dana syirkah temporer. Oke, ini ditahan aja sebagai diingat-ingat aja nanti akan kita jelaskan. Ada yang namanya dana syirkah temporer. Kemudian ketika LKS
Amal Sejahtera bertransaksi dengan Zainuddin, LKS Amal Sejahtera sebagai pemilik dana, kemudian Zainuddin sebagai pengelola dana, ada yang namanya investasi mudharabah. Jadi ada dana syirkah temporer, kemudian ada investasi mudharabah. Nah, dana syirkah temporer ini apa? Salah satu bentuk modal berupa kas misalnya, yang kemudian diinvestasikan dan nanti harus dikembalikan. Maka ada yang namanya dana syirkah temporer. Kalau kita persamaan akuntansinya biasanya adalah aset sama dengan liability plus equity gitu. Tapi kalau di akuntansi syariah ada yang namanya aset sama dengan liability tambah dana syirkah temporer tambah equity. Jadi persamaannya agak berkembang. Oke. Kita lanjut ke, nah ini kita melihat bagaimana akuntansi pemilik dana atau sohibul mal. Oke. Oke. Sebenarnya kalau adik-adik baca buku di bukunya Wiroso memang agak kompleks banget, jadi lengkap banget di situ, mulai dari secara wajarnya, kemudian jika di bawah atau di atas nilai wajar bagaimana pencatatannya. Tentu saja dalam realitanya juga tidak semuanya diterapkan, tapi karena kita mempelajari mata kuliah ini, maka kita harus mengetahuinya. Nah, sebenarnya dari beberapa halaman, sekian banyak halaman itu hanya beberapa simpel saja kok yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang pemilik dana atau sohibul malnya. Kemudian nanti dilanjut pengelola dana atau mudoribnya. Di dalam pemilik dana, apa saja sih aspek-aspek yang pas untuk atau yang mungkin lebih relate untuk kita pelajari? Yang pertama nih, nah, ini ada beberapa hal nih. Yang pertama tentang saat persetujuan investasi. Jadi kalau sudah ada kesepakatan itu bagaimana mencatatnya. Kemudian ada saat penyerahan modal, oke. Penyerahan dan penerimaan modal mudharabah. Kemudian saat bagi hasilnya dan juga saat penerimaan kembali modal mudharabah. Oke. Jadi ingat betul ya. Ini akun untuk pencatatan pemilik dana atau sohibul mal. Oke. Jadi kalau tadi ada Siti Aminah, kemudian ada LKS Amal Sejahtera dengan Zainuddin, maka siapa pemilik dananya? Oke, pemilik dananya bisa jadi yang mencatat pada saat punyanya Siti Aminah, kemudian pada saat LKS Amal Sejahtera bertransaksi dengan Zainuddin, itu mencatatnya menggunakan pemilik dana atau sohibul mal. Tapi kalau LKS Sejahtera bertransaksi dengan Siti Aminah, maka LKS Sejahtera sebagai mudorib atau pengelolanya. Nah, ini yang pertama kita bahas nih. Seandainya gini, ada persetujuan investasi mudharabah oleh pemilik dana. Oke, kita lihat di bukunya. Oke. Mana nih? Nah, ini ya persetujuan investasi. Jadi pada awal tahap negosiasi, ini yang mengatur standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi mudharabah ini ada di dalam PSAK 105. Jadi bisa cek sendiri. Jadi saat persetujuan, nah ini kalau secara teori bahkan saat persetujuan saja, misalkan si A komitmen dengan si B, maka saat itu juga sudah ada pencatatan. Tapi sekali lagi realitanya belum tentu itu langsung dicatat. Cuman karena kita pelajari, oke kita pelajari. Ini yang pertama, ada yang namanya contoh 7/2. Ini tanggal 15 Januari 2008, LKS Amal Sejahtera menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Zainuddin, seorang pengusaha tekstil. Oke, ingat betul ya, berarti yang sini yang punya dananya si LKS Amal Sejahtera mau diserahkan ke Zainuddin untuk usaha tekstil di Medan, 50 juta. Nah, sudah ada kesepakatan di awal nih, bagi hasilnya 70% dibanding 30%.
Maka jurnalnya ini di sini belum ada penyerahan duit nih, baru komitmen saja, persetujuan saja. Maka jurnalnya adalah ada yang namanya kontra komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah. Nah, ini baru komitmen, tapi nanti setelah komitmen itu sudah dijalankan, uang untuk modalnya 50 juta sudah diserahkan, maka dibalik nih kewajiban komitmennya nanti ada di debit. Oke. Nah, oke. Selanjutnya. Nih, selanjutnya. Oke, persetujuan awal sudah, kemudian modal mudharabah. Ada sama seperti biasanya modal salam, modal istisna misalkan. Di situ ada berbagai macam, ada 3 macam misalkan pada saat membeli asetnya tersebut, kemudian bagaimana pencatatan saat penyerahan modal jika berupa uang tunai, kemudian bagaimana penyerahan modal jika berupa bukan uang tunai, bagaimana? Oke, kita lihat. Oke. Nah, ini saat pembelian aset modal berapa. Jadi ketika belum menyerahkan, oke, ini modal non kas dulu. Oke. Oh, ini jika modal non kas maka ada transaksi pembelian dulu. Pembelian misalkan contoh /7/2 tanggal 5 Januari 2008 LKS Amal Sejahtera melakukan pembelian mesin tekstil sebanyak 4 buah dengan harga 18.800.000 yang dipergunakan sebagai modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oke. Nah, atas pembelian itu maka dicatat persediaan atau aset mudharabah. Kemarin ada yang tanya, "Pak, nanti apa enggak jadi apa ya, terkumpul jadi satu yang namanya aset mudharabah, kemudian kemarin ada yang namanya aset, murabahan, aset salam, aset istisna dan lain sebagainya. Ini biasanya kalau secara teori memang kita apa ya, kita membuat akun-akun memang berdasarkan buku banget. Tapi sebenarnya kalau secara realitanya di prakteknya itu dia, memang satu akun aset mudharabah misalkan, tapi ada sub-akun tersendiri di bawahnya. Misalkan persediaan juga ada sub-akun tersendiri, misalkan kayak tadi beli mesin atau beli alat atau beli bukan kendaraan ya, kalau peralatan untuk produksi misalkan, ada namanya masing-masing, misalkan mesin tekstil, kemudian, mesin giling, dan juga mesin-mesin yang lain. Yang itu nanti sub-akun itu tertuju pada satu akun persediaan atau jika memang transaksi tersebut berhubungan dengan aset mudharabah, maka termasuk di aset mudharabah. Secara realitanya seperti itu. Sama juga dengan, biaya-biaya atau beban-beban, maka secara realnya banyak sekali macam-macamnya, cuman yang kita kenal beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan lain-lain. Oke, kita lanjut yang satunya. Nah, saat penyerahan modal kas. Jadi gampang banget saat penyerahan modal kas, maka seperti tadi nih. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ada komitmen dari LKS Amal Sejahtera dengan Zainuddin, 50 juta nih modalnya. Nah, ternyata di kasus ini dibedakan nih, yang 30 juta itu berupa uang tunai kas. Maka catatnya seperti contoh 7/5 nih. Nah, ini tanggal 25 Januari menyerahkan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai sebesar 30 juta. Maka jurnalnya investasi mudharabah pada rekening mudharib atau kas misalnya. Nah, kenapa tadi kan ada nih, ada yang namanya investasi mudharabah sama apa tadi, dana syirka temporer. Kenapa ini catatnya investasi mudharabah? Karena LKS Amal Sejahtera sebagai sohibul mal. Beda lagi kalau dia sebagai mudharib, misalkan dapat dana dari si apa itu, Siti Aminah, maka dia mencatatnya sebagai
dana syirkah temporer. Kalau dia sebagai sohibul mal, maka dia mencatatnya sebagai investasi mudharabah. Oke. Kemudian ada lagi jurnal. Tadi di awal kan sudah ada kewajiban komitmen sama kontra komitmen. Maka tadi dibalik kewajiban komitmen pada kontra komitmen sebesar uang yang diberikan. Selanjutnya nih, saat penyerahan modal non-kas. Penyerahan modal non-kas ada bermacam-macam seperti biasanya. Jika lebih besar, nilai wajar lebih besar, kemudian nilai wajar lebih kecil, maka ada keuntungan juga kerugiannya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagi hasil. Nah, bagi hasil mudharabah. Ini bagi hasil. Bagi hasil mudharabah. Nah, ini ada, Dik. Jadi kita kenalnya memang bagi hasil. Tadi di awal 70 banding 30% misalkan. Nah, di PSAK 105 yang paragraf 11 itu dijelaskan bahwa bagi hasil itu atas dasar persetujuan dari dua belah pihak. Jadi bisa bagi hasil itu berdasarkan gross profit atau laba kotor, bisa juga berdasarkan net profit atau laba bersihnya. Biasanya ada net revenue sharing sama profit sharing. Oke, kita masuk penerimaan dan pengakuan bagi hasil. Nah, ini biasanya adik-adik kalau di pencatatan akuntansinya biasanya itu ada dua. Saat ternyata uang bagi hasil itu sudah diberikan kemudian atau hanya diumumkan saja. Secara teori, ketika diumumkan maka harus dicatat. Oke, nah ini contoh. Contoh poin A, contoh 7/14. Nah, tanggal 20 Februari 2018 LKS Amanah Sejahtera menerima bagi hasil dari Zainuddin yang menjadi hak LKS sebesar 3.570% dari 5 juta yang dibayar dengan tunai. Oke. Begitu dia sudah dapat tunai, maka kasnya bertambah, kemudian pendapatan bagi hasil mudharabah langsung diakuin. Tapi ketika hanya diumumkan, nah misalkan contoh ke 7/14, nah LKS Amanah Sejahtera memperoleh laporan secara tertulis dari Zainuddin atas bagi hasil periode bulan Maret sebesar 3.500.000 yang belum dapat dibayarkan. Artinya seharusnya si LKS Amanah Sejahtera sudah dapat duit, tapi ternyata sama si Zainuddin belum dibayarkan. Baru laporan secara tertulis saja. Maka jurnalnya jadi piutang mudharib pada pendapatan bagi hasil mudharibah. Jadi saat sudah dibayarkan atau saat sudah menerima laporan secara tertulis. Nah, begitu dibayarkan, nanti dibalik, tinggal dibalik. Oke. Sama halnya seperti itu, jika ada kerugian. Nah, ini banyak sekali pertanyaan, misalkan kita berbicara masalah akad mudharabah. Loh, kan bagi hasil. Ya kalau untung, kalau nggak untung bagaimana bagi hasilnya? Sama, tadi kan sudah ada pembagiannya. Di PSAK 105 juga sudah mengatur, jika ternyata ada kerugian, dan kerugian itu disebabkan kelalaian oleh pengelola, maka dibebankan kepada pengelola. Jadi di awal sudah ada kesepakatan kalau seandainya terjadi kerugian dan itu disebabkan oleh pengelola, maka dibebankan pengelola. Tapi kalau seandainya itu bisnisnya berjalan normal, memang bisnisnya nggak laku, itu beda lagi. Maka
ditanggung secara bersama antara sohibul mal dengan pengelola. Oke. Kemudian penerimaan modal kembali. Oke. Nah, penerimaan modal kembali ini apa sih sebenarnya? Jadi antara si LKS Amal Sejahtera dengan si Zainuddin itu ada komitmen nih, ada akad di awal bahwa mereka akan bertransaksi atau si LKS Amal Sejahtera akan berinvestasi di Zainuddin sebagai pengelola usaha tekstilnya. Nah, ada jangka waktunya nih, misalkan jangka waktunya 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa bulan misalkan sesuai dengan kesepakatan. Maka ada modal yang diberikan. Nah, nanti setelah jatuh tempo akad itu selesai, misalkan 1 tahun, maka setelah jatuh tempo 1 tahun, modal yang diberikan itu harus dikembalikan kepada sohibul mal atau pemilik dananya. Oke. Baik berupa modal maupun berupa uang tunai. Ini ada bagaimana pencatatan pengembalian jika penerimaan kembali modal berupa kas, kemudian penerimaan kembali modal berupa non kas, dan juga kalau seandainya sudah jatuh tempo 1 tahun nih, sudah jatuh tempo 1 tahun, tapi ternyata si Zainuddin belum sanggup untuk mengembalikan. Lalu bagaimana mencatatnya? Kita lihat. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Penerimaan modal kembali. Oke. Oke, penerimaan kembali modal mudharabah. Penerimaan modal kas. Jika sudah berakhir, tadi di awal sudah ada modal uang tunai yang dikasihkan nominalnya 30 juta, maka investasi di buku besar investasi mudharabahnya tadi 30 juta, kemudian karena sudah dikembalikan, maka dia menerima duit kas atau rekening mudharib pada investasi mudharabah. Maka investasinya berkurang 30 juta dan dana dari LKS Amal Sejahtera bertambah 30 juta juga. Kalau seandainya berupa non kas, misalkan modal peralatan, sama seperti tadi, pasti ada jika nilai wajar lebih besar, kemudian jika nilai wajar ternyata lebih kecil, maka ada apa nih? Ada kerugian atau keuntungan yang diakui. Oke. Tapi kalau seandainya ternyata sudah jatuh tempo, maka sudah jatuh tempo dan belum mampu untuk mengembalikan, maka dia mencatatnya bukan investasi mudharabah lagi, tapi piutang mudharib pada investasi mudharabah. Nah, sama halnya seperti secara teori memang diajarkan piutang mudharib misalkan, padahal secara realitanya piutang CV ini atau piutang nasabah ini, nah secara realitanya seperti itu. Tapi logika kita sudah tertanam nih, kalau yang namanya piutang bertambah pasti di debit. Kemudian kalau piutang itu sudah dibayarkan, kemudian berkurang, pasti dana kita bertambah, kasnya bertambah di debit, kemudian piutang kita berkurang di kredit. Nah, kita memahami logika berpikirnya saja. Oke, sudah nih. Terus kita pindah ke yang satunya. Yang satunya sebagai mudharib atau pengelola dana. Kira-kira apa sih yang akan dicatat? Sebenarnya sederhana saja, hampir sama. Jadi yang pertama modalnya, bagaimana penyerahannya, penerimaan modalnya jika berupa barang, kemudian jika berupa uang tunai, pembagian hasil usahanya, kemudian pengembalian modal mudharabahnya. Sederhana saja. Nah, jika modalnya berupa kas, kemudian penerimaan modal mudharabahnya berupa non kas. Oke. Kita lihat.
Oke nih, akuntansi pengelola dana atau mudharib. Oke, modal nih. Nah, penerimaan modal berupa kas. Oke, kita lihat nih dengan baik-baik. Jadi, kalau tadi menyerahkan modalnya tadi investasi mudharabah pada kas jika itu sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Tapi kalau pengelola dana, maka tadi di awal sudah ada yang namanya DST atau dana syirkah temporer. Artinya dana ini kita kelola kemudian dikembalikan lagi. Ini masuknya di laporan apa? Dana syirkah temporer di laporan posisi keuangan. Kemudian kalau seandainya berupa non kas, bagaimana? Nah, ini nyatetnya kalau di buku ini nggak konsisten nih. Ada yang nyatetnya aset mudharabah, kemudian ada yang ngomonginnya aktifah. Nah, ini tinggal kitanya aja, biar nggak bingung dan, secara logikanya sudah tahu gitu aja. Nah, misalkan nih beli mesin, maka dalam realitanya mereka mengakui mesin, tekstil, kemudian pada dana syirkah temporer. Oke. Oke, selanjutnya pembagian hasil usaha. Jadi bagi hasil bagi hasil. Nah, ini pembagian hasil usaha. Tadi kan 70%, 30%. Nah, misalkan contoh 7/25 nih, dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Zainuddin sebagai pengelola dana, hak bagi hasil LKS Amal Jatra sebesar 3.500.000 karena suatu hal sampai tutup buku belum dibayar. Nah, ini sudah diumumkan, sudah diakui bahwa ada bagi hasil senilai punyanya LKS Amal Jatra 3.500.000 tapi belum dibayar sama Zainuddin. Maka Zainuddin sebagai mudharib pengelola dana, dia mencatat hak pihak ketiga atas bagi hasil pada bagi hasil diumumkan tapi belum dibagi. Nah, seandainya kalau sudah dibagikan maka dibalik. Bagi hasil diumumkan belum dibagi pada rekening bank atau kasnya karena sudah membayarkan. Kemudian yang terakhir, pengembalian modal mudharabah. Kalau seandainya tadi di awal kan ada yang namanya nerima duit, kemudian hubungannya dengan dana syirkah temporer. Sama, begitu di sini jatuh tempo 1 tahun sudah selesai nih, akadnya sudah selesai, maka dikembalikan nih modalnya 30 juta. Nah, dana syirkah temporernya didebit pada kasnya. Jika modalnya berupa uang tunai, tapi jika berupa barang, maka dana syirkah temporer pada aset mudharabah. Nah, tadi ngomongnya persediaan, kemudian sekarang aktif atau tetap ya beda-beda. Yang penting kita memahaminya bisa gitu aja. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada keinginan untuk belajar mungkin kita teleconference, silakan berkelompoknya menghubungi saya bisalah. Atau kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh saja kita japri. Tapi kalau misalkan tidak ada, silakan. Nanti akan ada tugas kelompok ke depan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.